Oke, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di pelatihan sesi kedua. Di sesi siang kita akan belajar mengenai statistika dasar ya, termasuk di dalamnya nanti kita akan belajar mengenai statistika deskriptif dan juga visualisasi data. Nah, sebelum kalian belajar mengenai statistika dasar menggunakan stata, ada hal yang perlu kalian ketahui ya. Di dalam ilmu statistika yang biasa kita gunakan di Fakultas Ekonomi, ada dua pengelompokan ya statistika. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yang kedua adalah statistika inferensi. Nah, bedanya apa antara statistika deskriptif dan statistika inferensi? Jadi statistik deskriptif pada intinya hanya bertujuan untuk melihat dan mengobservasi karakteristik data yang kita miliki. Ya, outputnya adalah hal-hal seperti misalnya kita tahu mean atau nilai rata-rata, mediannya, kemudian modus, deviasi standar, varians, dan lain-lain. Jadi parameter-parameter statistik tersebut berguna untuk kita lakukan sebelum kita melakukan analisis econometrics misalnya atau statistika inferensi, agar kita mengetahui karakter dari masing-masing variabel di dalam data yang kita miliki. Nah, dalam statistika deskriptif ini penting sekali bagi teman-teman sekalian untuk mengetahui bahwa kita punya beberapa tipe atau jenis data. Ya, ada dua data atau dua pengelompokan besar yang bisa kita gunakan atau bisa kita pelajari di statistika deskriptif. Yang pertama adalah variabel kategorikal atau variabel kategori. Ini saya kira mudah ya. Variabel kategori ya, misalnya jenis kelamin gitu ya, kemudian tingkat pendidikan, kemudian agama, kemudian ya apapun yang sifatnya kategori ya. Dan kategori ini juga ada yang sifatnya ordinal. Ya, dia bertingkat. Ya, misalnya tingkat kepuasan ya, tingkat kepuasan misalnya 1 itu sangat tidak puas sampai level 5 misalnya sangat puas. 1, 2, 3, 4, 5 itu juga bisa kita sebut sebagai variabel kategori, cuman yang sifatnya ordinal ya, dia bertingkat ya, berjenjang. Kemudian di variabel kontinu saya kira ada yang sifatnya sangat fix ya, diskrit ya, seperti misalnya jumlah anak ya. Jumlah anak kan bilangannya bulat ya, 1, 2, 3, tidak mungkin punya anak 1,5, 1,25, nggak mungkin. Nah, kita juga punya variabel yang lain, variabel numerik yang lain, yaitu variabel continuous ya, misalnya IPK ya, IPK kan bisa sampai tuh digit terakhir ya, 3,335 misalnya. Kemudian tinggi badan ya, jarak ya. Jadi itu bedanya antara variabel diskrit dan variabel yang sifatnya continuous. Nah, memahami jenis-jenis variabel ini penting bagi kalian karena ini nanti akan ngaruh di komen apa yang tepat kita gunakan untuk menggambarkan atau mendapatkan statistik deskriptif dari variabel-variabel tersebut. Nah, di sesi pagi kita sudah belajar melakukan berbagai macam hal dan kita menghasilkan dataset yang namanya data 5_appended. Kita akan gunakan dataset itu ya. Ya, datanya sudah terbuka. Kemudian kita akan menggunakan sebuah command sakti yang saya kira sering digunakan oleh para pengguna stata ketika mereka pertama kali membuka sebuah dataset, yaitu describe. Nah, describe ini bisa ditulis lengkap, describe, atau saya biasanya nulisnya DESG. Ya, kita run describe. Nah, di describe ini akan memberikan kita informasi tentang dataset yang sudah terbuka. Ya, kita punya observasi 35, variabelnya ada 22 dan ukurannya 3325. Ini ukuran filenya ya. Nah, di sini ada beberapa macam variabel. Ya, perhatikan di bagian storage type-nya. Jadi kalau kalian nemu ada variabel yang storage type-nya bertuliskan str atau string, ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa variabel ini bukan variabel numerik. Ya,
bukan dibaca oleh Stata sebagai angka, tapi sebagai non angka. Ya, bisa jadi angka juga kodenya str juga bisa. Warnanya merah kalau kita lihat di dataset seperti yang kita tunjukkan di sesi pagi. Nah, ini kalian harus hati-hati ya, karena tidak semua komen bisa kita gunakan untuk variabel string ya. Misalnya summarize ya, summarize. Kita coba nama, nggak keluar kan? Ya karena apa? Karena variabelnya string ya, dia tidak bisa dihitung ya. Kalau summarize-nya kita variabelnya misalnya variabel yang numerik, yang continuous misalnya, di sini ada integer ya, tinggi badan. Karena ini integer berarti ini bilangan bulat ya. Tinggi badan misalnya. Nah, kita akan masukkan ini. Nah, keluar hasilnya dari 30 orang, rata-rata tingginya 169 cm dengan standar deviasi segini dan minimum segini. Dan summarize ini juga bisa kita tambahin options ya, misalnya detail. Kita lihat dulu ya, comment summarize ini bisa apa aja optionnya. Ini ada detail, ada min only, ada format, dan ada separator juga. Kita coba satu-satu ya. Summarize tinggi badan, kemudian kita berikan opsi detail. Nah, ini datanya dibagi menjadi beberapa persentil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persentil, yang pada intinya akan menunjukkan data tinggi badan untuk setiap persentil sampel atau data yang kita miliki. Ya, di sini juga ada informasi yang paling tinggi berapa ya, yang paling rendah berapa. Nah, yang paling penting sebenarnya di sini ya, ada variance, skewness, dan kurtosis. Nanti kita akan membahas tentang ini. Kita masih mencoba dulu beberapa fitur dari comment summarize. Selain detail, ada juga comment apa lagi nih? Separator ya, coba kita separator. Ini baru bisa kita gunakan ketika variabel yang mau kita summarize lebih dari 2 ya. Misalnya 1, 9. Nggak bisa juga. Kenapa? Oh, defaultnya separatornya 5. So kita harus mencoba beberapa variabel di sini ya, dimasukkan ya. PK kita masukkan, pengeluaran per bulan, terus apa lagi, pokoknya yang bukan STR. 3, jarak misalnya S8. Terus apa lagi, berat badan, pengeluaran per bulan. Kita ambil aja yang variabel dummy ya. Oke, ada berapa variabel nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba aja. Oh, gak bisa. 6 ya. Nah, seperti ini munculnya. Jadi defaultnya Stata itu garisnya hanya bisa per 5 variabel. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini bisa nih ya, sampai 6 ya, per 6 variabel. Ini kalau kita ubah menjadi 5 misalnya. Nah, defaultnya adalah 5 ya. Jadi setiap 5 variabel dia ada garisnya. Ini sebenarnya nggak terlalu penting sih. Cuman ini untuk visualisasi, mempermudah kita saja. Kalau terlalu banyak variabel kita dan nggak ada garis pemisahnya, mungkin kita bingung ya
membedakan mana statistik untuk variabel 1, mana variabel 2 dan seterusnya. Oke, itu adalah kemampuan dari describe dan juga summarize yang bisa kita explore sendiri ya. Kemudian juga ada comment inspect. Nah, inspect ini buat apa? Kita akan inspect variabel Y, yaitu variabel IPK. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, comment inspect ini memberikan kalian beberapa informasi penting. Yang pertama adalah visualisasi dari histogram. Ya, visualisasi dari histogram yang digambarkan secara sederhana menggunakan tanda tagar ya, atau hashtag. Kita bisa lihat secara visual ya, secara sederhana bahwa distribusi data untuk variabel Y, yaitu IPK semester 5, relatif normal. Artinya tidak terlalu banyak senjang antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain dari nilai rata-ratanya. Jadi sebagian besar mahasiswa dia akan mendekati nilai rata-rata IPK di semester 5. Memang tentu saja ada mahasiswa yang berada lebih rendah IPK-nya daripada nilai rata-rata dan juga lebih jauh ya, lebih tinggi. Cuman relatif kalau kita melihat distribusinya itu tidak terlalu banyak. Kemudian di sebelah kanan ada informasi mengenai statistik dari variabel Y. Ya, yang pertama semua atau seluruhnya nilainya positif ya, tentu saja kan namanya IPK kan nggak mungkin negatif. Jadi ini harus kalian perhatikan juga, ada nggak yang nilainya negatif. Padahal IPK atau nilai variabel yang sedang kita amati harusnya nilainya positif semua. Kalau sampai ada yang negatif atau nol, kalian bisa tahu dan kalian bisa langsung menyadari bahwa oh, ada yang salah nih dengan dataset saya. Kemudian integers atau bilangan bulat ya, ini ada satu yang non integers atau bukan bilangan bulat ada 34. Artinya dari 35 IPK dari 35 orang yang ada di dataset kita, ada satu IPK yang integers ya, bilangan bulat, mungkin 3,00 gitu ya, dibaca oleh Stata sebagai bilangan bulat. Ada yang misalnya 3,25, ada yang non integers ya, ada yang bukan bilangan bulat. Totalnya dari 35 yang missing nggak ada, jadi kita punya total full 35 observasi. Itu adalah fungsi daripada comment inspect ya. Kita coba yang lain, inspect tinggi badan misalnya. Nah, ya hampir sama juga ya. Mungkin tidak senormal IPK, tapi ya relatively oke lah secara visual, karena tergantung jumlah binnya juga yang kita set ya. Tinggi badan juga semuanya di dataset kita semuanya adalah bilangan bulat, nggak ada yang negatif juga, dan tidak ada juga bilangan yang bukan bilangan bulat ya, nggak ada yang tingginya misalnya 178,05, jadi tidak disebutkan sampai sedetail itu. Oke, kemudian totalnya ada 35, missingnya juga nggak ada. Jadi kalian bisa explore. Bisa nggak Pak dua variabel sekaligus ya? Kita coba aja ya. Ya ternyata bisa, cuman tetap saja ditampilkannya secara terpisah ya. Untuk X1 dulu, baru X9. Ya samalah. Oke, kita akan lanjut ke trik selanjutnya, yaitu menggunakan namanya by sort ya, by sort. Fungsinya apa by sort? Fungsi dari by sort sebenarnya hampir sama seperti ketika kita menginput dua variabel sekaligus, cuman bedanya di sini ya. Jadi by sort biasanya kita gunakan untuk melihat atau melakukan inspeksi terhadap suatu variabel numerik ya, variabel yang continuous bisa, discrete bisa, tetapi berdasarkan suatu variabel kategorikal tertentu ya. Misalnya di contoh ini saya akan melakukan inspect terhadap variabel IPK tapi berdasarkan X2 dummy-nya. Nah, X2 dummy apa nih? Oh, berdasarkan jenis kelamin ya, berdasarkan jenis kelamin. So komennya adalah by sort ya. Ini komen lengkapnya. Jadi biasanya saya singkat by misalnya X2 dummy. Kemudian jangan lupa ya, titik 2 ya, inspect ya. Kita akan melihat Stata menghasilkan
informasi tentang tinggi badan dan juga berat badan dikelompokkan berdasarkan dummy variabel untuk jenis kelaminnya. Jadi ini yang untuk perempuan ya, yang nilainya 0 untuk perempuan, dummy-nya 0, dan dummy 1 ini untuk pria ya, seperti itu. Bisa nggak misalnya berdasarkan variabel yang bukan dummy-nya Pak, tapi kan tetap kategorikal jenis kelamin, bisa kita coba aja ya, tetap bisa ya. Ada L ya untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Jadi itu gunanya kita melakukan inspeksi untuk bisa melihat beberapa statistik penting. Ada juga comment tabulate ya, ada comment tabulate. Ini fullnya tulisannya tabulate seperti ini, tapi biasanya saya menulis singkat saja, yaitu tab. Kita mau lihat tab seperti apa hasilnya. Nggak bisa, terlalu banyak variabel ya. Jadi tab ini kelemahannya hanya itu ya, tabulate. Tapi kalau table, coba kita lihat table. Nah, kalau table bisa ya, dia akan menghasilkan table seperti ini, semacam apa ya, table yang terlalu panjang menurut saya ya. Kita lihat table Y, X2, X1 maksudnya apa. Jadi yang ditulis pertama dia akan menjadi kolom di sini ya, dia ditampilkan sebagai kolom, sedangkan dua variabel selanjutnya akan ditampilkan sebagai baris. Jadi perpotongan antara ini kita akan tahu. Misalnya ya, di sini ada angka 1 nih. Berarti untuk ada responden atau sampel kita yang berjenis laki-laki, kemudian tingginya 165 cm, yang punya IPK 2,75. Jadi ini semacam cross tab aja. Jadi kalau tabulate tadi nggak bisa ya. Tabulate itu kita gunakan biasanya untuk variabel yang sifatnya kategorikal. Misalnya tadi ya, dummy, variabel dummy. Tabulate dummy dan IPK itu apa? Y. Oh sorry. Nah seperti ini ya. Jadi tabulate itu hanya bisa untuk satu variabel aja. Nah kalau kalian punya variabel kategorikal seperti ini, silahkan statistiknya ditampilkan seperti ini menggunakan tabulate. Ya, jadi kita tahu, oh yang cowok ada 16 orang, berarti sekitar 45% dari total data kita. Kemudian yang cewek ada 19 orang dengan persentase 54% dari total data kita. Informasinya sangat sederhana. Nah kemudian ada summarize. Nah summarize ini variasinya banyak ya. Kita mau summarize dulu untuk variabel Y atau IPK. Ya seperti yang sudah ditunjukkan juga di atas, ini informasinya. Karena kita tambahkan option detail di sini. Kalau nggak pakai detail, saya jalankan ini aja misalnya summarize Y, maka informasinya nggak akan sedetail ini, tapi hanya sebatas seperti ini saja. Ya summarize sekali lagi tidak bisa kalian gunakan untuk variabel yang string ya. Jadi kita mengenal dua istilah, yaitu skewness dan juga kurtosis. Skewness itu terkait dengan kemiringan atau kemencengan sebuah kurva. Jadi kalau tidak menceng, jadi benar-benar seperti gunung gitu ya, maka datanya kita bisa sebut sebagai terdistribusi normal dengan skewness-nya sama dengan 0. Jadi patokannya adalah skewness-nya sama dengan 0. Nah ini hampir mendekati 0 ya, tidak 0 absolut tapi hampir mendekati 0. Jadi kita patut duga bahwa distribusinya ini mendekati sebuah kurva normal yang ideal. Nah kemudian juga ada yang namanya kurtosis ya. Kurtosis ini semacam kelancipan ya. Makin lancip berarti kurtosisnya semakin tinggi.
Semakin landai, semakin mendekati flat begitu, kurtosisnya akan kurang dari 3. Nah, kurtosis yang ideal untuk distribusi normal nilainya sama dengan 3. Di statistik kita untuk IPK ini juga hampir mendekati 3 ya, tidak 3 bulat tapi 2,7. Jadi secara statistik, secara angka kita bisa memberikan indikasi bahwa distribusi untuk variabel IPK ini cukup mendekati normal. Tapi kita belum terlalu yakin kalau kita belum melakukan uji statistik. Ya, ada uji statistik untuk memastikan bahwa distribusi yang kita miliki untuk sebuah variabel itu normal atau tidak normal, yaitu menggunakan SK-test ya. Jadi kita langsung saja SK-test ya. S itu skewness, KH itu kurtosis. Jadi ini uji untuk ngecek skewness dan kurtosisnya. Kita uji untuk variabel Y atau variabel IPK. Oke, nah tinggal kita baca ya. Ini perlu pemahaman statistika inferensi juga, yaitu tentang hipotesis. Nah, hipotesis 0 dari uji SK-test ini adalah bahwa H0-nya datanya terdistribusi normal. Berarti H-nya atau H hipotesis alternatifnya adalah distribusinya tidak normal. Dengan menggunakan alfa 5% atau 0,05, kita bisa ngecek ya di sini ya. Nilai join chi-square-nya 0,03 ini p-value-nya. Ya, p-value-nya ternyata bernilai 0,03 ya, artinya kurang dari alfanya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kita gagal menolak 0. Oke, kita gagal menolak 0. Sorry, yang dibaca bukan yang ini tapi yang ini ya. Ya, ini p-value-nya 0,9835 yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Jadi prinsipnya kalau nilai p-value-nya lebih besar daripada patokannya, berarti kita tidak bisa menolak H0, fail to reject H0. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa data IPK itu terdistribusi normal. Jadi kita lihat ya, yang sini p-value yang ini. Jadi kita bandingkan dengan nilai alfanya. Kalau dia lebih besar dari alfa, berarti artinya kita fail to reject H0, gagal menolak H0. Tapi kalau dia kurang dari atau sama dengan 0,05, maka kita bisa menolak H0 ya. Nah, untuk meyakinkan kembali apakah data kita terdistribusi normal atau tidak, kita bisa menggunakan yang namanya kernel density curve ya. Kita cek. Oke. Dia masih berproses. Nah, teman-teman sekalian, data ketika kita menggunakan k-density, command k-density, kemudian diikuti dengan variabel yang mau kita amati distribusinya, kita bisa menggunakan options normal, sehingga kurva ini nanti punya kurva patokan normalnya yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini adalah kurva patokan untuk kurva normalnya, sedangkan yang berwarna biru diambil dari data actualnya ya. Dari sini kita bisa melihat secara visual bahwa distribusi dari variabel IPK ini relatif ya mendekati normal. Jadi tidak ada yang normal sempurna, tapi relatif mendekati normal. Dan tadi kita sudah buktikan secara statistik menggunakan command SK-test bahwa ini juga terdistribusi normal secara statistik. Kita juga bisa menggunakan histogram ya, seperti ini. Di sini kita punya options normal juga, sehingga histogramnya akan membuat kurva patokan berwarna biru untuk distribusi normal. Secara visual juga kita melihat bahwa distribusinya relatif normal. Tapi apa jadinya kalau jumlah kotaknya ini kita ubah? Jadi ini masih default data, kita ubah misalnya menggunakan binnya 20. Apakah masih normal? Nah, kelihatannya jadi tidak normal ya, aneh jadi kelihatannya. Jadi normal atau tidak normalnya secara visual menggunakan histogram itu nanti akan tergantung apakah kita akan menggunakan pinnya di set ya atau mengikuti defaultnya stata. Teman-teman juga bisa membedakan distribusi IPK berdasarkan gendernya ya. X2 itu gender ya,
pria dan wanita. Jadi yang kiri itu laki-laki, yang kanan itu punya perempuan. Nah, kalau kalian mau simpan grafik ini gampang, tinggal klik save, kemudian taruh di folder yang kalian sudah buat ya. Misalnya ini adalah distribusi IPK berdasarkan gender. Nah, kalian simpan. Nah, kalau kalian punya tabel seperti ini juga bisa diedit. Ya, editingnya cuma tinggal klik kanan dan start graph editor. Nah, misalnya ini L, mau saya kasih ubah menjadi laki-laki. Yang P saya ubah menjadi perempuan. Nah, bisa seperti itu. Ini skalanya juga bisa kita ubah. Ya, kita cek di sini, klik kanan, kemudian etik dan label ya. Sebentar. Double klik ya, ini yang mau kalian ubah, di double klik kiri. Kemudian di sini ada suggest number of ticks, misalnya kita bikin 9 gitu ya. Apply. Nah, ini akan menjadi lebih detail ya. Klik ya, kita samakan 9, apply dan seterusnya. Kemudian ini juga bisa kita ubah menjadi bahasa Indonesia, misalnya frekuensi. Bisa juga. Kemudian kalau kalian sudah selesai, Pak, warnanya diubah boleh nggak? Bisa aja. Yang colornya kita ubah menjadi misalnya hijau. Ya, Pak, cuma yang satunya hijau, yang satunya pink, bisa nggak? Bisa aja. Ini double klik, kemudian kita lihat cewek pink ya. Semuanya ikut pink ya. Kalian silahkan explore sendiri ya. Kalau sudah, jangan lupa ini di save lagi, kemudian di close. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan SKTS dan juga visualisasi untuk menguji apakah suatu variabel itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, ini sangat berguna ketika nanti kalian akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, kita akan menggunakan point and click di sini. Sebenarnya kalau pakai komen bisa aja, pakai syntax bisa, cuman nanti panjang ya. Jadi kita akan menggunakan point and click aja yang lebih mudah ya. Kita masuk ke graphics, kemudian two way. Nah, perhatikan nih ya. Contohnya. Yang pertama adalah kalian akan membuat yang namanya create. Jadi create di sini artinya kalian membuat satu kondisi grafik terlebih dahulu dengan desain yang kalian inginkan. Ini saya sudah contohkan create ya untuk plot 1. Saya mau mulai dari awal ya, edit gitu ya. Kemudian kalian bisa memilih ya, ada beberapa jenis plot kategori dan type. Ada basic plots, ada range plots, contour, fit plots, dan seterusnya. Nah, ini nanti kalian akan bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kita mulai dari yang paling basic dulu, yaitu menggunakan basic plots, yaitu menggunakan scatter. Scatter itu titik-titik ya. Nanti kita akan lihat scatter itu kayak apa. Ini yang paling sering atau paling mudah secara intuitif kita lakukan. Yang pertama kita harus ngeset dulu y variabelnya atau variabel yang akan kita taruh di sumbu y-nya atau sumbu tegaknya. Biasanya ini adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel dependennya. Kemudian di sumbu x-nya adalah variabel yang kita duga mempengaruhi variabel y-nya. Nah, dalam hal ini saya ambil variabel y yaitu IPK dan variabel x3 yaitu pengeluaran. Saya ingin tahu seperti apa sih garis hubungannya, apakah kalau uang sakunya tambah banyak kemudian IPK-nya tambah bagus atau seperti apa, atau justru bahkan ketika uang sakunya tambah banyak justru IPK-nya semakin menurun. Nah, ini akan kita lihat dengan mudah dengan menggunakan grafik. Kalau sudah di set seperti ini, kita biarkan saja seperti ini dulu ya, nggak usah terlalu banyak fitur. Kita klik accept kemudian kita klik OK. Nah, otomatis nanti Stata akan menghasilkan data seperti ini. Jadi ini yang disebut sebagai scatter plot. Jadi ada plot, ada titik-titik yang mempertemukan antara sumbu X, variabel yang ada di sumbu X dengan variabel yang ada di sumbu Y. Nah, kalau seperti ini scatternya kita belum terlalu jelas nih hubungannya positif, negatif, atau bahkan tidak ada polanya sama sekali. Nah, untuk itu kita perlu membuat visualisasi tambahan.
ya. Kita tidak perlu membuat grafik yang berbeda, tapi kita bisa nanti membuat dalam satu gambar ini nanti akan ada beberapa jenis grafik. Oke, kita tutup dulu, kita ulangi lagi ya prosesnya di two way graph. Nah, sekarang kita tambahkan ya, kita create lagi plot yang kedua. Tadi ya plot yang pertama menggunakan scatter. Nah, kalau sekarang yang kedua kita menggunakan yang namanya fit plots ya. Coba kita pakai fit plots ya, menggunakan linear prediction. Variabelnya masih sama, y dan x3 seperti ini. Kemudian kita klik submit. Nah, kita bisa melihat di sini ya kecenderungannya bahwa ternyata makin tinggi pengeluaran per bulannya, punya dalam tanda kutip secara visual memiliki korelasi yang positif dengan IPK yang diperoleh. Nah, ini juga belum tentu benar ya, karena sekali lagi ini adalah linear prediction. Nah, coba kalau kita mau menggunakan misalnya quadratic prediction ya, kita coba lagi submit, dan seterusnya. Oke, kita klik OK dulu ya. Sejauh ini kita klik OK, save. Kita buat satu lagi ya plotnya, yaitu create. Kemudian kita mau coba menggunakan fit plots, range plots ya. Kita pakai misalnya range area. Oke, Y 1x3, y itu variabelnya misalnya tinggi badan ya, berat badan. Misalnya seperti ini, kita akan lihat aja, kita coba-coba dulu. Wah, jadi seperti ini, jadi nggak jelas. Ya, kita akan coba-coba. Jadi kalian sebenarnya bisa coba-coba macam-macam ya, berbagai model grafik atau visualisasi yang bisa digunakan di sini. Yang penting kalian tahu gambar seperti apa yang mau dihasilkan. Nah, di sini juga ada beberapa option ya, semacam if condition ya. Misalnya kalian mau membatasi observasi dari IPK tertentu, misalnya IPK-nya yang lebih dari 3,00 saja yang dimasukkan ke dalam grafik, itu bisa juga. Ini untuk kasih judul, misalnya di title-nya tadi IPK semester. Nah, kemudian di axis-nya adalah pengeluaran per bulan rupiah. Nah, ini untuk variabel judul grafiknya bisa kita lihat ya, hubungan antara IPK dengan pengeluaran per bulan. Subtitlenya silahkan ditulis ya, hasil survei mahasiswa MKPK. Caption, sumber misalnya ya, form online kuliah MKPK 2020 misalnya seperti itu. Catatan ya, ini hanya ilustrasi misalnya seperti itu. Kemudian kita klik kita biarkan yang lain kosong ya, kita klik OK. Nah, jadi nanti akan menghasilkan grafik seperti ini. Wah Pak, kok itu judulnya tidak cukup ya, judulnya kok melebihi batas grafiknya. Gampang, kalau mau diedit tinggal klik kanan start graph editor, kemudian kalian klik area yang mau diubah ya. Di sini ada size large, kemudian very small dan seterusnya untuk marginnya. Nah, kita coba ya, ukuran large-nya kita kurangi menjadi medium small. Wah, langsung berubah. Kemudian ini juga diganti, kita ganti menjadi small mungkin. Nah, seperti itu. Ini juga ya, kita ganti menjadi small misalnya. Nah, biar lebih biar lebih menarik ya, atau lebih pas dilihat. Ini juga bisa ya, grid-nya kalian ubah, misalnya dari tadinya 1, 2, 3, 4 skalanya kita ubah menjadi misalnya 7 ya,
kan. Nah jadi skalanya akan lebih sempit ya. Kalau sudah langsung ya di save, jangan lupa. Jadi ketika kalian mau mengubah apapun dengan grafik ini mudah, kita cuma tinggal klik kanan dan start graphic editor. Pak, ini mau dikasih warna yang lain boleh nggak? Boleh aja. Misalnya lavender, boleh. Tuh, jadi begitu. Garisnya bisa nggak Pak diganti hitam? Oh, bisa aja. Misalnya black ya, black. Bisa nggak Pak diganti putus-putus garisnya? Bisa aja. Ya, misalnya jadi white ya, dan seterusnya. Jadi ini bebas ya. Close ya, tidak akan saya simpan. Variasi lainnya adalah ini misalnya kita mau buat lagi tambahannya. Kita mau pakai plots, kita pakai quadratic prediction misalnya, Y dan X 3 tadi ya. Kemudian kita klik accept, oke. Masih sama. Nah, ini kita pilih yang ini ya, quadratic prediction with confidence interval. Ini yang tadi saya cari. Kita klik OK. Nah, kita akan mendapatkan area 95% ya, confidence interval dari prediksi sepanjang garis estimasinya yang merupakan garis estimasi kuadratik. Ya, jadi kalian nanti bisa bermain-main dengan visualisasi ini tergantung dari kebutuhan kalian. Ada juga visualisasi yang cukup menarik ya. Kita mencoba melihat hubungan antara dua atau lebih variabel berdasarkan variabel kategorikalnya. Seperti ini misalnya, kita ingin menggambarkan dalam satu grafik ya, ada beberapa korelasi yang kita visualisasikan, yaitu visualisasi variabel Y, X3, X1 dan X9 berdasarkan gender. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini cukup kompleks ya. Mungkin hasilnya tidak akan terlalu bagus kalau terlalu banyak. Kita coba kurangi, misalnya jadi 3 aja. Nah, ini sebenarnya menunjukkan beberapa korelasi ya, antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya sebagai contoh, di kotak yang ini ya, kotak yang ini menunjukkan scatter plot di mana variabel Y-nya atau sumbu Y-nya adalah IPK dan sumbu X-nya adalah pengeluaran per bulan. Jadi digambarkan di sini. Ya. Nah, yang ini adalah kebalikannya. Kebalikannya maksudnya adalah yang sumbu X sekarang adalah IPK semester 5 dan sumbu Y-nya adalah pengeluaran per bulan. Jadi dibalik ya. Yang kalian lihat ini ya, bagian sumbunya ini. Lalu bagaimana hubungan antara misalnya IPK semester 5 dengan tinggi badan? Itu digambarkan di sini. Jadi tinggal dilihat di sel mana dua buah variabel tersebut berpotongan. Dan ini ditunjukkan atau divisualisasikan berdasarkan jenis kelaminnya. Oke, ini ada sebelah kiri adalah untuk laki-laki dan sebelah kanan untuk perempuan. Jadi ini adalah beberapa contoh bagaimana kita membuat grafik. Nah, di
file yang sudah kalian punya, kita akan coba melihat berbagai jenis visualisasi data yang mungkin berguna untuk kalian gunakan ya. Tadi kita sudah mencoba untuk menggunakan histogram, decay density, dan two-way. Jadi kita akan lewati ini aja. Kita akan coba yang ini deh. Does not balance. Oke. Nah, tadi kenapa nggak jalan? Karena garis miringnya kurang satu ya. Ingat, kalau ada komen yang sangat panjang, kalian bisa bagi ini menjadi beberapa baris. Syaratnya hanya menambahkan 3 garis miring ke kanan ya di setiap pergantian baris. Jadi sudah kelihatan. Nah, ini juga sama menggambarkan visualisasi dari hubungan antara pengeluaran per bulan dengan IPK semester 5 yang kita bagi grafiknya menjadi 2, yang satu sebelah kiri untuk laki-laki dan yang sebelah kanan untuk perempuan. Nah, di sebelah sini kita juga bisa punya beberapa ada beberapa cara ini. Kita misalnya ya, kalian mau membuat beberapa grafik ya, ada 3 grafik misalnya, kemudian kalian mau gabungkan kombinasi dari grafik itu ya, silahkan ikuti misalnya yang ini ya. Kita praktikkan. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi ini ada 3 grafik yang dihasilkan. Terus gimana caranya ketiga grafik ini yang sudah dihasilkan bisa kita kombinasikan? Mudah, tinggal graf, combine, dan sebutkan nama grafik yang sudah dibuat, G1, G2, dan G3 nih. G1, G2, G3. Nah, nanti yang jadinya seperti ini. Jadi kita juga bisa mengcombine beberapa grafik menjadi satu tampilan begitu ya. Tinggal nanti kebutuhan kalian seperti apa. Kemudian kalau ingin save ya, tinggal di save. Otomatis kalau komennya seperti ini, otomatis grafiknya akan tersimpan di folder yang sudah kita buat globalnya di atas. Kalau mau menggunakan atau mau membuka, tinggal panggil aja graph, use, dan seterusnya. Nah, dia akan muncul kembali. Nah, kira-kira seperti itu ya, kita melakukan visualisasi atas data yang kita punya. Ada juga visualisasi namanya box plot ya, box plot. Sebentar, saya copy dulu direktori saya. Box plot ya, ya. Nah, kita coba. Kita sekarang menggunakan data yang berbeda ya. Kita menggunakan data mahasiswa. Sebentar, oke, data mahasiswanya belum ada nih. Sebentar, oke, oh ternyata dia belum diimport ya. Kita import dulu. File, import, Excel. Kemudian kita lihat data mahasiswa, import row, dan seterusnya. Klik OK. Kalau belum di copy ya. Kalau sudah di save, cek sudah adakah. Oke, sudah tersave, sudah tersimpan data mahasiswa. Kemudian kita akan sudah di use ya otomatis karena sudah terbuka. Nah, kita mau menggambarkan box plot ya. Apa itu box plot, kita lihat. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita punya visualisasi namanya box plot ya.
plot ini menggambarkan rentang nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian garis tengah di tengah-tengah kotak ini adalah mediannya. Ya, kita buat tadi berdasarkan asal daerahnya dari Jawa dan luar Jawa. Nah, ini yang IPK kelihatannya kurang kelihatan nih ya. Kita akan manipulasi dulu atau transformasi data yang uang sakunya menjadi satuan juta rupiah ya, biar skalanya itu sama dengan IPK-nya. Nah, kalau seperti ini sekarang sudah lumayan bisa kelihatan ya, karena yang IPK tadi yang tadinya nggak kelihatan sekarang jadi kelihatan karena skalanya sudah hampir sama dengan uang saku yang skalanya sama dengan IPK-nya. Kita bisa lihat di sini bahwa secara visual mahasiswa yang berasal dari Jawa itu tidak terlalu banyak memiliki perbedaan IPK ya dengan teman-teman yang dari luar Jawa. Bahkan sebenarnya kalau yang dari Jawa relatif batas atas dan batas bawah IPK-nya relatif lebih lebar ya daripada yang dari kawan-kawan dari luar Jawa. Artinya lebih jomplang mahasiswa yang dari Jawa dibandingkan dengan mahasiswa yang berasal dari luar Jawa. Nah, kalau kita lihat uang saku sekarang yang pink ya. Yang pink relatif teman-teman yang dari luar Jawa itu relatif punya uang saku yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada mereka yang berasal dari Jawa. Saya kira wajar karena mungkin yang di dalam Jawa ini banyak mahasiswa yang berasal dari dalam wilayah DIY misalnya, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya kos, biaya makan, ya, biaya jajan dan seterusnya. Beda dengan teman-teman yang dari luar Jawa. Jadi ketika kalian menginterpretasikan visualisasi seperti ini, kalian juga harus memperhatikan konteksnya, ya, variabel apa yang sedang kalian amati dan kenapa angkanya bisa seperti itu. Kalian harus duga gitu ya. Tidak bisa langsung kita bilang menyimpulkan bahwa uang saku bulanan mahasiswa yang berasal dari Jawa itu lebih rendah daripada mereka yang berasal dari luar Jawa dan kemudian titik, tidak ada penjelasan ilmiahnya. Jangan seperti itu. Jadi kalian juga harus menduga kenapa kok uang saku mahasiswa dari Jawa itu lebih rendah misalnya, atau baik itu batas bawah maupun batas atasnya dibandingkan teman-teman yang dari luar Jawa ya. Tadi misalnya asosiasinya adalah ketika merantau berarti memang pengeluarannya jauh lebih banyak sehingga mereka perlu uang saku juga yang lebih banyak. Beda dengan orang yang berasal dari dalam Jawa misalnya, apalagi mereka yang tinggal di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang nggak perlu ngekos atau nggak perlu jajan untuk makan, nggak perlu bayar listrik, kos-kosan dan seterusnya. Oke, itu untuk box plot. Nah, untuk pie chart ya kita cek dulu. Oke. Yang dari Jawa 17 orang, luar Jawa 13 orang, ya, yang asrama dominan 63% dan seterusnya. Nah, coba kita akan bikin grafiknya ya. Ini grafik yang bisa kalian buat di Stata, grafik pie chart yang menunjukkan bahwa satu lingkaran ini merupakan 100%. Nah, ini ada cara lain ya membuat variabel. Dan kita cek dulu ya, tabulate asalnya. Di sini ada Jawa dan luar Jawa. Sekarang kalau di encode, kita lihat dulu yang di sini. Ya. Asal daerah ini ya, string warnanya merah. Kita akan encode apa jadinya. Kemudian kita punya variabel baru namanya daerah. Nah, sekarang sama-sama tulisannya Jawa atau luar Jawa, tapi sekarang warnanya biru. Bedanya apa, Pak? Nah, kita lihat di description untuk asal daerah, dan lihat bahwa yang asal daerah itu dibaca oleh Stata masih sebagai string, sedangkan yang daerah sekarang sudah dibaca sebagai non string ya, dengan storage type-nya long. Jadi sebenarnya kita sedang mengubah sesuatu yang tadinya dibaca string menjadi dibaca bukan string oleh Stata. Kita lihat.
Nah, seperti ini. Kita bisa melihat perbandingan atau proporsi yang dari Jawa dan luar Jawa untuk daerah untuk tipe tempat tinggalnya selama kuliah di Jogja. Ya, ada yang kos yang warna merah, ada yang asrama warna biru, dan ada yang dengan orang tua. Jadi yang di Jawa ini malah justru lebih banyak yang kos daripada yang di luar Jawa. Ya, ini aneh juga, saya nggak tahu apakah yang orang tuanya memang tinggal di sini atau punya rumah di sini. Ya, kita harus cek lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ini ada scatter plot yang tadi kita tunjukkan. Ya, kalian nanti bisa belajar sendiri. Ini komen yang sudah saya buatkan untuk kalian. Ya, sebenarnya sama ya, komennya semuanya dihasilkan dari point and click yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian di bagian selanjutnya kita akan bisa memvisualisasikan distribusi dari dua kategori pada satu variabel yang sama. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. TW ini untuk two way ya. Jadi two way bisa disingkat TW. Nah teman-teman, ini key density yang tadi saya tunjukkan di atas itu bisa kita juga visualisasikan dari dua jenis sampel atau variabel kategorikal yang berbeda. Misalnya Jawa dan luar Jawa. Caranya seperti ini, two way key density IPK by daerah. Nah yang membuat kita bisa menampilkan itu sebenarnya adalah ininya ya, by daerah. Jadi two way ini diperintahkan oleh kita, Stata diperintahkan oleh kita untuk membuat grafik yang berisi distribusi key density atau kernel density dari variabel IPK berdasarkan daerahnya. Nah, nih. Ya. Kalau misalnya kita mau ganti misalnya berdasarkan gendernya, asal variabel gendernya ada ya nggak apa-apa. Misalnya BT gender. Oke, ada pria dan wanita, misalnya kita ubah ya, berdasarkan gender misalnya, bisa juga. Ini kita ganti gender. Tuh ya, ini distribusi IPK untuk pria dan ini untuk wanita. Oke, itu ya cara bagaimana kita menggabungkan beberapa grafik menjadi satu tampilan. Nah, silahkan kalian bisa menyesuaikan sendiri atau belajar sendiri tentang visualisasi ini karena sebenarnya cukup mudah ya. Kalian tinggal bermain-main di menu graphics. Oke, kita masuk ke segmen atau sesi terakhir di pelatihan kita, yaitu belajar mengenai regresi. Cuman sebelum masuk ke topik regresi, kita harus memahami dulu beberapa konsep statistik yang penting ya. Yang pertama adalah uji beda. Jadi uji beda itu adalah untuk mengetahui atau menarik kesimpulan apakah suatu nilai tertentu dari dua kelompok sampel yang independen itu memiliki nilai yang sama atau berbeda secara statistik. Nah, misalnya ya, kita pakai dulu data 5_appended yang sudah kita punya. Oke, kita sudah punya data yang kita maksud. Kita akan menguji apakah benar bahwa nilai rata-rata IPK yang kita duga adalah 3,5 ini disebut sebagai uji T untuk satu sampel. Ya, komennya cukup mudah, yaitu dites
kemudian Y atau variabel yang ingin kita uji, dan sama dengan suatu nilai bebas marah, sesuatu nilai yang kalian duga merupakan nilai rata-rata dari populasi atau sampel yang kita punya. Kita sudah keluarkan hasilnya di sini. Kita duga bahwa nilainya adalah 3,5 ya, nilai rata-ratanya. Ternyata ini ya, di sini tertulis H0-nya min sama dengan 3,5. Nah, H alternatifnya yaitu min tidak sama dengan 3,5. Di sini tandanya adalah tanda seru sama dengan ya. Tanda seru dan sama dengan ini artinya adalah tidak sama dengan. Hipotesis nolnya 3,5, kemudian hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 3,5. Uji beda menggunakan two tail. Kemudian alfanya adalah 5% ya. Kita menggunakan patokan p-value yang ada di sini. Kalau p-value-nya adalah lebih dari 0,05, artinya kita gagal menolak H0. Berarti nilai rata-rata IPK dugaan kita ya itu adalah sama dengan 3,5 secara statistik. Tapi kalau probability-nya ini atau p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka dugaan kita di awal adalah keliru. Ya, ternyata dugaan kita di awal adalah keliru bahwa ternyata IPK-nya tidak sama dengan 3,5. Lalu IPK-nya berapa Pak? Min ya secara rata-rata ini. Ya, secara statistik. Nah, itu namanya uji T untuk satu sampel. Kita juga bisa melakukan uji T berdasarkan kategori tertentu. Misalnya kita ingin mengecek apakah ada perbedaan nilai rata-rata IPK dari sampel berjenis kelamin pria dengan sampel berjenis kelamin wanita. Nah, kita bisa lakukan di tes, kemudian diikuti dengan variabel yang ingin kita uji, kemudian koma diikuti dengan options by. Nah, option by ini kemudian diikuti yang di dalam kurung adalah variabel kategorikal yang ingin kita gunakan. Dalam hal ini adalah gender misalnya. Oke, kita cek. Baik, di sini sudah ada dua kelompok yaitu 0. Ini 0 ini wanita atau perempuan. Yang satu adalah pria. Di sini secara statistik yang perempuan itu secara rata-rata itu lebih tinggi IPK-nya daripada yang mahasiswa pria. Tapi ini baru secara absolut ya, secara nilai rata-rata yang kita dapatkan dari data. Tapi apakah secara statistik ini berbeda? Kita lihat. Ya, ternyata H0-nya yaitu ada perbedaan antara IPK pria dengan wanita, dan HA-nya adalah tidak ada perbedaan antara IPK pria dan wanita. Dan ternyata p-value-nya adalah 0,1744 atau lebih dari 0,05. So dari sini kita menyimpulkan bahwa secara statistik tidak terjadi atau tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara IPK kelompok pria dan kelompok wanita. Jadi seperti itu cara melakukan uji beda. Saya kira cukup mudah ya. Nah, bagaimana dengan misalnya berdasarkan daerah? Apakah ada perbedaan juga? Oh sorry, ini daerahnya tadi di atas sudah kita buat sebenarnya. Saya buat lagi. Nah, ini saya buat dulu variabel numeriknya. Oh maaf, ternyata ini menggunakan dataset yang berbeda ya. Kita gunakan dataset yang data mahasiswa. Oke, clear. Kita gunakan data mahasiswa. Kita encode dulu, encode asal daerah, generate variabel barunya yaitu daerah. Dan kita uji T-nya apakah perbedaan daerah juga membuat perbedaan IPK. Di sini kita lihat ya bahwa kita punya daerah Jawa dan luar Jawa, dan apakah kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata.
nilai IPK antara mahasiswa Jawa dan luar Jawa? Ternyata secara statistik tidak berbeda ya. Bagaimana dengan uang saku? Nah, uang saku ternyata juga tidak terlalu berbeda. Walaupun sebenarnya nilai p-value-nya ini semakin atau lebih rendah daripada perbandingan IPK antara mahasiswa Jawa dengan luar Jawa ya. Perbandingan antara atau selisih antara uang saku antara mereka yang kuliah di UAD berasal dari Jawa dengan mereka yang kuliah di UAD berasal dari luar Jawa ternyata tidak terlalu signifikan sebenarnya ya. Secara statistik lebih signifikan di perbedaan IPK-nya. Tapi uang saku sebenarnya nggak terlalu berbeda ya secara statistik. Nah, untuk melakukan uji beda lebih dari satu variabel, misalnya IPK dan uang saku yang berdasarkan daerah asal, kita bisa menggunakan uji Hotelling. Ya, uji Hotelling ini kita bisa praktekkan di sini ya. Hotelling, kemudian ada dua variabel yang kita coba amati bersama. Kalau tadi sebelumnya kita mengamatinya berdasarkan masing-masing variabel secara terpisah, sekarang kita coba dua variabel ini kita uji secara bersama-sama dan kita uji menurut daerahnya ya, dimana nolnya adalah tidak ada perbedaan antara daerah Jawa dengan luar Jawa untuk variabel IPK dan variabel uang saku. Nah, setelah dicek di sini ya, p-value-nya sekali lagi kita ambil di sini, ternyata kesimpulannya sekali lagi tidak ada perbedaan secara statistik atas rata-rata IPK dan uang saku antara mahasiswa dari Jawa dan luar Jawa. Nah, kalian bisa praktekkan ini untuk kasus yang lain ya, pada prinsipnya uji bedanya seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan uji korelasi untuk dua variabel kategorikal ya. Kalau tadi kan kategorinya adalah continuous ya, IPK uang saku adalah variabel continuous. Bagaimana kalau sekarang dua variabelnya itu merupakan variabel kategorikal, misalnya asal daerah dan tempat tinggal. Kita ketahui bahwa asal daerah dan tempat tinggal itu semuanya variabel kategorikal. Dari mana kita tahu? Yang pertama, variabel asal daerah dibedakan Jawa dan luar Jawa ya, tuh lihat. Begitu juga dengan variabel tempat tinggal ya, ada asrama, kos, dan rumah orang tua. Nah, bagaimana kita melihat apakah ada asosiasi, apakah mahasiswa dari luar Jawa itu relatif memiliki preferensi yang berbeda terhadap jenis tempat tinggal yang mereka huni selama kuliah di Jogja atau tidak dengan mereka yang berasal dari luar Jawa. Nah, kita akan lakukan menggunakan comment tab ya, kita sebutkan tab atau tabulate asal daerah, kemudian variabel kategorikal keduanya adalah variabel tempat tinggal, kemudian diikuti dengan options all seperti ini. Kita lihat lagi hasilnya ya. Persen chi-square nya di sini ada sudah keluar, p-value-nya 0,043. Ya, ini menunjukkan bahwa jadi untuk membaca output dari tes Hotelling ini, bahwa kesimpulannya adalah berdasarkan p-value-nya. P-value-nya adalah lebih dari 0,05, artinya H0-nya gagal atau tidak ada perbedaan IPK dan uang saku antara mahasiswa yang berasal dari Jawa dan luar Jawa.
Nah, untuk melakukan uji beda atau uji korelasi untuk dua variabel kategorikal, kita bisa menggunakan komen ini, type asal daerah dan juga tempat tinggal, kemudian diikuti dengan options all. Ya, kita bisa lihat di sini probability-nya 0,043 dengan H0-nya adalah tidak ada hubungannya. Berarti dengan hasil yang seperti ini kita bisa melihat secara statistik bahwa ternyata ada kecenderungan perbedaan pemilihan tempat tinggal selama kuliah antara mahasiswa yang dari Jawa dan mereka ada yang berasal dari luar Jawa. Jadi secara statistik seperti itu. Tapi perhatikan di sini bahwa ada beberapa sel yang nilainya kurang dari 5. Kalau ada beberapa sel bagian seperti ini ya, yang nilainya kurang dari 5, kita lebih tepat menggunakan yang namanya Fisher exact test. Ya, sama, hampir sama tadi dengan komen yang pertama, cuman optionnya kita ganti dengan exact. Ya, p-value-nya 0,045, kesimpulannya tetap sama. Ya, kesimpulannya tetap sama bahwa kelihatannya ada perbedaan preferensi tempat tinggal selama kuliah di Jogja antara mahasiswa yang berasal dari Jawa dengan mahasiswa yang berasal dari luar Jawa. Kita juga bisa gunakan pendekatan yang lain, ya, seperti ini, ekstensi dari comment type sebenarnya. Yang tadi cuma ada exact, sekarang ada expected, ya. Nah, untuk membaca output dari ekstensi dari comment tab ini, di mana ada baris yang namanya expected frequency di sini. Jadi yang di atas ini adalah frekuensi sesuai dataset yang kita punya. Ya. Nah, sedangkan yang di baris kedua ini adalah expected frequency apabila H0-nya diterima. Jadi apabila H0-nya diterima, maka seharusnya proporsi atau jumlah mahasiswa dari Jawa yang tinggal di asrama itu nggak 1 tapi 2,8 orang, atau kita bulatkan ke 3 orang. Sementara yang dari luar Jawa itu adalah 2 orang. Jadi ini semacam simulasi bila mana hasilnya nanti H0-nya diterima. Artinya kalau H0-nya diterima berarti tidak ada perbedaan preferensi tempat tinggal antara mereka yang berasal dari Jawa maupun yang berasal dari luar Jawa. Itu ya. Jadi ini lebih pemahamannya akan lebih cenderung ke arah skenario bila mana H0-nya tadi tidak bisa kita tolak. Sementara data aslinya yang kita gunakan tadi menghasilkan kesimpulan bahwa secara statistik terdapat perbedaan preferensi tempat tinggal antara mereka yang berasal dari Jawa dengan mereka yang berasal dari luar Jawa selama mereka kuliah di Universitas Ahmad Dahlan atau di Yogyakarta. Nah, kita juga bisa belajar mengenai korelasi ya. Ada korelasi yang sederhana seperti ini. Ya, komennya adalah core, double R. Ini komen penuhnya adalah correlate seperti ini. Biasanya saya singkat menjadi core seperti ini. Kalau kita jalankan, kita lihat bahwa tidak ada korelasi yang terlalu kuat antara uang saku dengan IPK. Jadi uang sakunya mau berapapun, tidak ada korelasi yang berarti dengan IPK-nya, baik secara positif maupun negatif. Nah, kita juga bisa menggunakan dataset yang lain ya. Misalnya kita akan extension itu pakai menggunakan comment pairwise correlation ya, IPK dan uang saku ya. Kita bisa melihat level signifikansinya dari korelasi tersebut. Bedanya dengan yang core adalah yang core itu tidak ada bintangnya. Kalau misalnya ada satu korelasi yang signifikan, nah, kita akan gunakan data yang lain untuk melihat beda antara core comment core dengan PW core. Kita menggunakan data SysUse, menggunakan data auto yang sudah terinstall di Stata. Di sini kita melihat korelasi antara variable price dengan variable weight dan MPG. Nah, di sini kelihatannya korelasi antara price dengan weight itu cukup tinggi, 0,5. Tapi
kita tidak tahu apakah nilainya itu signifikan atau tidak secara statistik. Nah, komen PW Core ini akan menghasilkan seperti itu. Jadi komen PW Core sama saja sebenarnya melakukan korelasi antara dua variabel atau lebih. Ya, cuman di sini kita tambahin options yaitu sig atau signifikan, sehingga kita tahu apakah korelasinya itu secara statistik signifikan atau tidak. Kita jalankan. Nah, di sini ya, ini kebetulan nggak ada yang signifikan nih korelasinya. Jadi secara umum, sebentar, kita coba dulu sama yang ini. Oke, ternyata di sini sudah ada signifikansinya ya. Jadi yang di baris kedua ini merupakan tingkat signifikansinya. Kalau dia kurang dari 0,05 atau kurang dari alfanya, ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa nilai korelasi sebesar negatif 0,46 misalnya adalah signifikan secara statistik. Jadi ada korelasi yang negatif antara harga dengan MPG ya. Jadi misalnya makin efisien mobilnya, ya ternyata harganya mungkin nanti justru akan semakin mahal. Oke, mungkin karena perbedaan di teknologi atau mungkin perbedaan di hal yang lain, lebih ringan misalnya bahannya, dan seterusnya. Kalian nanti bisa langsung melanjutkan sendiri ya uji ANOVA, sudah saya berikan keterangannya dan sudah saya berikan contoh komennya, tinggal dibaca pemaknaannya dari setiap uji tersebut. Kita akan langsung belajar mengenai regresi. Jadi saya sediakan di sini di do file ada beberapa bahan yang nanti bisa kalian pelajari sendiri. Yang pertama adalah yang paling penting ya, bagian uji hipotesis. Ya, nanti kalian baca sendiri nih, saya tidak perlu terangkan terlalu jauh di sini. Intinya kita ingin membuktikan apakah hipotesis kita bisa diterima atau gagal ditolak dengan bukti-bukti statistik yang dimiliki dari data kita. Nah, kalian juga penting untuk mengetahui type 1 error dan type 2 error. Ya, silahkan dibaca nanti di sini. Kemudian juga ada dua uji t-test yang sudah kita lakukan di segmen sebelumnya. Ada juga istilah lain p-value. Oke. Nah, ini nanti akan selalu digunakan dalam menginterpretasikan hasil regresi. Ya, sebagai contoh uji hipotesis ya, kita gunakan sebuah dataset yang namanya EPH 2006.gta. Oke, ini sudah terupload ya. Kita cek ada variabel apa saja di sana, ada ID, umur, kemudian ada binary variable untuk pria sama dengan 1, berarti kalau bukan pria adalah 0. Kemudian masa studi dalam tahun, kemudian status apakah dia menganggur atau bekerja, dan juga income atau pendapatannya dalam peso. Ini data cross section ya, yang diambil dalam satu periode waktu. Coba kita akan gambarkan yang namanya critical t-value. Oke, kalau kalian lihat di buku-buku statistik, kita bisa menggunakan yang namanya t-value untuk dibandingkan dengan nilai t-table-nya. Ya, ini tergantung dari jumlah, salah satunya tergantung dari jumlah sampel yang kita miliki. Pada prinsipnya Stata sudah menunjukkan kepada kita bahwa t-value-nya adalah sebesar 1,97. Jadi nanti kalau t statistiknya yang dihasilkan oleh Stata lebih dari 1,97, artinya kita bisa menolak H0 kita. Tapi kalau kurang dari 1,97, baik itu negatif maupun positif, maka kita gagal menolak hipotesis skor yang kita susun. Kita akan uji dulu deh income-nya berdasarkan gender. Apakah ada perbedaan? Ternyata ada perbedaan ya secara statistik, bahwa ternyata income pria dengan wanita itu beda. Oke.
Nah, keterangan dari hasil UJT di atas sudah saya sebutkan di sini ya. Jadi signifikansi itu ada maknanya. Oke, maknanya apa? Maknanya kalian bisa baca di sini. Ya, ternyata secara statistik perbedaan income antara pria dan wanita itu adalah bukan sesuatu yang disebabkan karena kebetulan ya, bukan karena sampling error gitu ya, tapi karena memang kenyataannya berbeda. Nah, kenapa berbeda ya? Harus diteliti lebih lanjut lagi ya. Di bagian selanjutnya yaitu regresi dasar. Ini sebenarnya gampang sekali ya kalau sudah sampai regresi, karena yang paling susah sebenarnya adalah memastikan bahwa dataset kita itu memang benar-benar siap digunakan untuk analisis regresi. Kalau datanya belum siap, berarti kita harus melakukan berbagai macam usaha seperti data cleaning, kemudian transformasi data dan seterusnya, yang lebih banyak kita bahas tadi ya di sesi-sesi sebelumnya. Di sesi ini kita hanya akan belajar bagaimana caranya menggunakan command regress, kemudian mendapatkan hasil regresinya, kemudian mengecek apakah asumsi-asumsi klasiknya terpenuhi atau tidak, kemudian juga menghasilkan suatu table yang cantik, yang bagus untuk bisa menunjukkan hasil regresinya. Di sini kita menggunakan data yang sudah ada di Stata, yaitu auto. Kemudian kita akan melakukan regresi multiple ya, dengan variabel dependennya price, variabel independennya adalah MPG, weight, dan length. Kita bisa lihat di sini hasil dari statistiknya dari seluruh coefficient yang ada di sini. Kita cek di p-value-nya di sini. Ya, p-value-nya ada dua variabel, yaitu weight dan length, yang memiliki hubungan ya dengan price secara statistik signifikan. Ditunjukkan dengan nilai probability atau nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Di sini kita interpretasikan bahwa apabila semakin bertambah berat suatu mobil, harganya makin mahal. Tapi semakin pendek atau semakin panjang mobilnya, ukuran mobilnya, maka harganya justru akan semakin murah. Yaitu temuan secara statistiknya. Kira-kira seperti itu menghasilkan kesimpulannya. Ya, join statistiknya di sini signifikan. Ini artinya bagus, model kita bisa signifikan secara statistik dengan memasukkan semua variabel ini. Kemudian yang ini, yang T, kemudian p-value dan confidence interval, ini sebenarnya hanya untuk membantu kita saja memutuskan apakah nilai koefisien suatu variabel ini bisa signifikan secara statistik atau tidak. Kemudian baru kita bisa memaknainya ya, baik secara ekonomi maupun secara statistik. Kemudian ada beberapa trik lain, yaitu menggunakan yang namanya faktor ya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan faktor. Kita tab dulu untuk dua variabel rep78 dan juga tab untuk variabel foreign. Ya, kita lihat di sini variabel rep78 itu isinya adalah variabel kategorikal, yang mana ini berjenis ordinal order ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di foreign ada ada dua nilai, yaitu domestic dan foreign. So bisa kita terjemahkan ini nanti menjadi variabel dummy. Nah, dua variabel ini adalah variabel yang diidentifikasi oleh Stata sebagai variabel yang sifatnya kategorikal. Nah, kita bisa melakukan regresi yang agak berbeda dengan regresi yang pertama. Ya, regresi yang biasa kalau kita tidak bedakan foreign dan rep78-nya, hasilnya akan seperti ini ya, standar. Padahal kita tahu bahwa foreign itu terdiri dari dua kategori dan rep78 terdiri dari 5 kategori. Dan kebetulan kita belum membuat variabel dummy-nya. Nah, nggak perlu repot-repot sebenarnya untuk membuat variabel dummy-nya. Kita bisa melakukan yang namanya regresi dengan melakukan spesifikasi pada variabel kategorikal yang kita punya, yaitu dengan menambahkan prefix i titik. Ya. Prefix i titik ini adalah untuk memerintahkan Stata mengidentifikasi bahwa ini variabel kategorikal. So tolong nanti pada saat regresi keluarkan hasilnya untuk masing-masing kategori. Kita coba ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini otomatis sebenarnya Stata sudah membuatkan variabel dummy-nya kepada teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini ada foreign, dummy foreign. Jadi kita tahu bahwa
jenis mobil itu ada yang import, ada bikinan luar negeri, ada juga yang merek domestik atau bikinan dalam negeri. Nah, cara membacanya adalah satu, cek dulu P value-nya, oh signifikan, ya. Kemudian nilai koefisiennya positif. Artinya apabila ada mobil yang itu merupakan mobil import, maka harganya relatif lebih mahal 3.277 US dollar secara rata-rata dibandingkan dengan kategori domestik. Kategori domestik tidak dikeluarkan angkanya di sini karena itu memang salah satu teknik statistika, bahwa ketika kita punya dua variabel dummy, ya cuma salah satunya yang dikeluarkan hasilnya, atau kita tidak akan punya dua variabel dummy dari satu kelompok variabel yang sama yang nilainya ada dua kategori di sana. Jadi nggak mungkin di sini keluar foreign dan juga domestik sekaligus, nanti menginterpretasikannya menjadi keliru. Begitu juga dengan Rep 78, ya. Di sini Rep 78 Stata membuat kategori Rep 78 sama dengan 1 sebagai basis. Jadi kalau tidak disebutkan basisnya di sini, artinya jika ini tidak signifikan, ya, ini tidak signifikan semua, ya. Oke, yang Rep 78 nggak kelihatan kan yang kategori satunya, padahal ada kategori 1 di sana. Nih. Ini berarti variabel kategori 1 ini berarti dijadikan sebagai basisnya. Sama dengan tadi ya, variabel foreign ini dijelaskan atau diset oleh Stata sebagai variabel domestik, yang nilainya domestik itu dijadikan Stata sebagai basisnya, jadi bernilai 0. Jadi Rep 78 ini bernilai 0 di dalam konteks variabel dummy. Nah, kita juga bisa mengubah atau memerintahkan Stata agar basis untuk satu kategori tertentu diubah. Di regresi sebelumnya yang menjadi basis otomatis adalah nilai yang paling rendah, yaitu kategori yang bernilai 1. Cuman kita bisa set gimana caranya kalau variabel 5-nya atau kategori nomor 5-nya yang menjadi basis. Bisa juga, ya, dengan cara seperti ini, ya, tambahkan IB dalam kurung 5, artinya kategori yang bernilai 5 akan dijadikan sebagai basis untuk variabel di Rep 78. Jadi kalian harus cek dulu kategorinya nilainya ada berapa saja, baru kalian bisa memilih mau kategori yang mana yang mau dijadikan sebagai basis. Nah, kita masuk ke bagian yang penting nih, ya. Setelah regresi, kita tidak boleh berpuas diri karena regresi OLS itu punya beberapa asumsi klasik, ya, yang seperti kalian dapatkan materinya di Ekonometrika 1. Nah, itu dia yang nanti akan kita coba buktikan, ya. Jadi setelah regresi ada beberapa prosedur yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah melakukan checking, ya. Seperti apa hasil prediksi atau hasil estimasi yang kalian lakukan. Kita masih menggunakan auto, di mana kita akan menggunakan price sebagai variable dependent, kemudian MPG, weight, turn, dan I4N atau asal mobilnya ini sebagai variable independennya. Kita clear. Kemudian hasil regresinya sudah keluar, ya. Kemudian kita akan melakukan prediksi Y hat-nya. Y hat itu adalah nilai prediksinya. Kita lihat dulu di sini, ya. Di dataset kita ada price, MPG, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, kita akan membuat variabel baru yang namanya Y hat. Ya, kita sudah punya dua variabel baru di dataset kita, yaitu Y hat. Y hat tidak lain dan tidak bukan adalah nilai prediksi daripada variabel dependennya, yaitu price, ya. Kita akan letakkan variabel Y hat ini di sebelahnya price biar kita tahu seperti apa sih perbandingannya
antara data actual dengan data prediksinya. Oke, tentu saja antara actual dan prediksi ada senjang ya. Nah, itulah gunanya OLS, agar prediksi kita bisa meminimumkan kuadrat dari error yang kita miliki ketika kita melakukan yang namanya analisis regresi. Kita akan cek seperti apa summary statistiknya. Oke, di sini price-nya sama ya, observasinya 74. Nilai min-nya sama, perhatikan. Nilai min-nya sama. Ya, yang berbeda adalah di nilai minimum dan maksimum ya untuk price dan Y hat. Kemudian perhatikan di sini juga ada resid ya. Resid tidak lain adalah residual. Jadi kalau di model itu standar kalian punya model YI misalnya sama dengan alpha ditambah beta 1x1 ditambah residual atau error term gitu ya. Nah, ini yang dimaksud sebagai error term itu yang ini. Jadi kalau error term itu adalah istilah yang digunakan dalam model, sementara residual adalah hasil perhitungan ya. Error yang dihasilkan dari hasil estimasi atau hasil kita menjalankan analisis regresi. Kemudian kita mau cek asumsi yang pertama bahwa residualnya terdistribusi normal. Kita cek ya secara visual. Secara visual kelihatannya hampir normal, tapi kita nggak tahu apakah secara statistik itu normal atau enggak. Ya, makanya dari itu kita cek dulu menggunakan SK test yang sudah kita pelajari di depan, dan ternyata ya hasilnya error atau residual yang kita punya ternyata tidak normal ya, secara statistik tidak normal. Oke, setelah mengetahui hasil residualnya ternyata tidak terdistribusi normal, kita akan melakukan cek ya antara residual dengan fittednya. Jadi kalau kita mendapatkan model yang bagus, maka scatter plot terdistribusi secara acak ya, tidak ada pola tertentu entah itu naik turun ataupun berbentuk kurva. So kita akan lakukan RV plotnya. Kita lihat di sini sedikit ada pola ya, sedikit ada pola, tidak terlalu acak ya, antara residual dengan fittednya. Jadi yang di bawah itu fitted values dan di sebelah sumbu Y nya adalah residual. Fitted values adalah nilai yang kita dapatkan dari hasil regresi. Kemudian kita juga akan cek ya beberapa data mungkin memiliki nilai ekstrim sehingga mempengaruhi estimasi kita menggunakan regresi. Nah, kita bisa cek dengan menggunakan komen LVR to plot. Oke. Ya, model yang bagus yang dimana kita tidak memiliki angka ekstrim biasanya tidak akan memiliki nilai pada area kuadran keempat atau di pojok kanan atas ini. Sementara kita memiliki ada beberapa observasi yang nilainya ternyata cukup ekstrim sehingga sangat mungkin mempengaruhi nilai estimasi kita. Kemudian kita akan melakukan uji multikolinearitas. Kalau kalian tidak ingat apa itu uji multikolinearitas, uji multikolinearitas adalah untuk membuktikan bahwa ada satu variabel independen yang punya korelasi dengan variabel independen yang lain. Jadi misalnya kita punya dua variabel atau tiga variabel independen tadi di model kita, X1, X2 dan X3. Nah, untuk membuktikan bahwa X1 tidak memiliki korelasi dengan X2 dan X3, begitu juga dengan X2 dan X3 ya, kita bisa menggunakan uji yang namanya ISTAT VIF. VIF sendiri adalah singkatan dari Variance Inflation Factor dan nilai patokannya adalah 10. Ada juga referensi lain yang menyebutkan 50, tapi intinya nilai di bawah 10 menunjukkan tingkat multicolinearity yang tidak terlalu serius. Jadi yang namanya multicolinearity itu pasti ada, cuman yang jadi patokan adalah berapa besar.
Kalau dia sangat kecil itu nggak masalah, tapi kalau terlalu besar maka kita harus bisa jadi kita harus mengeluarkan salah satu variabel, atau juga kita akan melakukan trik-trik econometrics yang lain untuk bisa menghilangkan multilinearity tersebut. So kita akan lakukan cek start VIF, kita sudah dapat nih nilainya. Ya, kita lihat masing-masing variabel nilai VIF-nya semuanya ada di bawah 10, dan secara mean VIF-nya juga jauh di bawah 10. So pada prinsipnya kita tidak memiliki suatu isu multilinearity yang terlalu serius di sini. Nah, kemudian uji asumsi klasik yang lainnya adalah uji heterokedastisitas. Jadi salah satu asumsi klasik untuk regresi OLS adalah bahwa variansinya harus konstan atau homokedastik. Nah, kalau nggak homokedastik berarti kita punya masalah heterokedastik. Ya, dimana kesimpulannya adalah variansinya tidak konstan. Kita akan menggunakan komen HET test atau heteroskedastic test untuk melihat. Di sini kita lihat p-value-nya 0,076. H0-nya adalah constant variance. Jadi kalau nilai p-value-nya di bawah 0,05 atau di bawah alfanya, berarti kita bisa menolak H0 ya, di mana variansinya ternyata tidak konstan. Artinya estimasi kita memiliki masalah, atau model kita memiliki masalah heteroskedasticity yang saya kira cukup serius. Kemudian kita juga punya asumsi omitted variable test ya. Jadi kita dalam membuat model sebaiknya atau idealnya adalah tidak ada variabel yang kita omit atau yang lupa atau yang tidak kita masukkan. Nah, apabila ada ya tentu saja nanti estimasi kita menjadi bias. Nah, kita akan melakukan start of test, omitted variable test, di mana H0-nya adalah tidak ada omitted variables. Artinya model kita tidak meninggalkan atau melupakan variabel-variabel yang mungkin penting dimasukkan ke dalam model sebagai salah satu komponen untuk menjelaskan perilaku variabel dependennya. Kita coba start of testnya. Probability atau p-value-nya sekali lagi berada di bawah 0,05. Artinya kita gagal menolak kita menolak H0 ya. Model kita ternyata punya masalah omitted variables, atau ada variabel yang lupa atau mungkin belum kita masukkan ke dalam model tanpa kita tahu ya itu variabelnya variabel apa. Nah, salah satu trik untuk bisa mengatasi omitted variable bias ini adalah ada perlunya mungkin kita akan melakukan transformasi variabel ya. Bisa kita transformasikan ke dalam bentuk log, kuadrat, atau yang lain. Oke, nah untuk mempelajari lebih dalam mengenai berbagai macam post estimation, silahkan masuk ke akses menu statistik dan pilih opsi post estimation. Pak, kalau misalnya banyak asumsi klasik yang dilanggar seperti ini, apa dampaknya? Dampaknya tentu saja pada ketidakakuratan model atau estimasi yang kita buat. Jadi regresi OLS idealnya menghasilkan best linear unbiased estimator, atau estimator yang linear, yang tidak bias, dan yang terbaik. Nah, ketika beberapa asumsi klasik ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mendapatkan best linear unbiased estimator. Artinya masalah yang paling serius adalah hasil estimasi kita menjadi bias. Bias maksudnya adalah tidak akurat ya, yang tercermin dari nilai koefisien ya, yang mungkin harusnya positif malah negatif. Harusnya 0,8 misalnya, tapi nilainya malah mungkin bisa menjadi 0,4 atau 0,3. Jadi itu yang disebut sebagai bias. Nah, kita akan cek ya terlebih dahulu. Kita tadi di regresi punya variable dependent price atau harga mobil. Kita cek dulu deh, siapa tahu variable dependennya memang nggak normal ya. Tuh kan, variable dependent yang nggak normal biasanya akan menyebabkan regresi linear yang kita lakukan menjadi bias. Ya, kita lihat sendiri di sini bahwa variable dependent ya ternyata distribusinya secara visual tidak normal. Bagaimana secara statistik? Nah, secara statistik kita bisa lihat menggunakan SK test, dia juga tidak normal.
Oke, nah kita akan coba melakukan manipulasi matematis di mana variable price-nya kita akan log-kan ya. Ingat di sesi sebelumnya ada log yang berbasis 10 dan ada len, kita pakai yang log biasa, bukan ini log ya, berarti dia log natural. Oke, sehingga kita punya variabel L price di sini, di mana L price adalah log natural dari price. Nah, kita cek lagi secara visual apakah lebih normal datanya ya. Sebenarnya lebih normal ya kalau kita bandingkan dengan sebelum dilakukan logaritmik natural. Kita cek juga apakah secara statistik menjadi normal setelah dilakukan transformasi. Ya sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat ya. Oke, jadi ternyata mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan untuk regresi ini ya. Kita mungkin harus memakai bentuk estimasi lain, tidak menggunakan OLS tapi bentuk estimasi yang lain, atau kita juga bisa menggunakan transformasi logaritma untuk bentuk-bentuk matematis yang lain untuk beberapa variabel, atau bahkan kita bisa mencoba memasukkan beberapa variabel lain yang tadinya belum masuk di dalam model. Jadi ada banyak sekali cara untuk bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, kita lanjut ke variasi dari komen regresi. Seperti yang sudah saya sebutkan, kita bisa menggunakan yang namanya faktor ya, dimana di model yang pertama kita tidak memasukkan price MPG. Di regresi yang pertama kita menggunakan price, jadi di dalam posisi level price-nya sekarang kita menggunakan price yang sudah kita konversi ke dalam bentuk logaritma natural. Biar kalian tahu bedanya, kita cek ya. Kita akan lakukan dua regresi. Yang satunya nggak pakai log. Oke, lihat R square-nya yang di model kedua yang menggunakan variabel dependent dan L price, R square-nya adalah 0,57, sedangkan yang menggunakan price, R square-nya 0,52. Ya naik dikit lah, nggak ngaruh-ngaruh banget. Bagaimana kalau kita menggunakan yang namanya interaction? Nah, ini juga baru ya. Sesuatu hal yang bisa jadi membantu dalam memperbaiki performa statistik dari model kita. Perhatikan di sini ada yang namanya say. Ya. Kalau say berarti kita memberitahukan kepada stata bahwa variabel tersebut adalah variabel yang continuous. Oke, beda dengan yang pertama menggunakan faktor yaitu i. Oke, kita akan coba ya interaksikan. Jadi apa maksudnya sih c.mpg, kemudian ada dua tanda tagar c.mpg, kita lihat ya. Jadi fungsi dari dua tanda tagar ini akan menampilkan variabel mpg dan mpg square ya. Dalam hasil regresi kita langsung aja buktikan. Nah, lihat di sini ada variabel mpg, hashtag mpg, ini artinya mpg kuadrat ya. Yang satu ada mpg saja. Jadi kalau tadi di hasil regresi sebelumnya mpg hanya muncul satu kali, kalau di sini muncul dia dua kali. Yang pertama adalah mpg yang tidak dikuadratkan, kemudian yang kedua adalah mpg kuadrat. Nah, tafsirnya seperti apa bentuk kuadratnya? Silahkan kalian kunjungi situs ini ya. Kita cek juga R square-nya ya, naik lagi, yang tadinya 0,57 naik sedikit menjadi 0,858. Nah, kita masuk ke dalam hal yang saya kira sangat penting ya dalam rangka menafsirkan hasil regresi, yaitu kita akan menggunakan apa yang disebut comment marginal effect atau MA.
ya. Jadi ME ini akan mengukur berapa dampak perubahan dari satu variabel independen terhadap variabel dependennya. Oke, kita summarize dulu MPG biar kita bisa melihat statistik penting daripada miles per gallon atau ukuran dari efisiensi bahan bakar mobil, di mana nilai rata-ratanya adalah 21 miles per gallon, minimal 12 dan maksimal 41 miles per gallon. Nah, kita akan melihat seperti apa sih dampak apabila MPG itu meningkat, apakah dia ngaruh ke variable price-nya atau enggak. Kita akan hitung margins. Kemudian kita akan melakukan plotting. Oke, nah kita lihat ya. Kita lihat di sini kurvanya ternyata tidak linear. Ya, itulah kenapa alasan di atas MPG-nya kita melakukan modifikasi. Dia tidak hanya disebut dalam level, ya, tidak hanya MPG saja, tetapi MPG dan MPG square. Kenapa? Ya karena setelah kita lihat plotnya seperti ini, ternyata mileage per gallonnya itu tidak menunjukkan perilaku linear. Ya, kalau linear itu garis lurus seperti ini atau garis lurus seperti itu. Ternyata di sini enggak ya. Ternyata garisnya merupakan kurva. Nah, kalau kurva itulah alasan mengapa kita melakukan kuadratik di sini. Nah, kita juga bisa melihat hubungan atau visualisasi hubungan antar variabel dalam model. Ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan di sesi sebelumnya. Ya, melakukan visualisasi secara masif ya untuk beberapa variabel sekaligus. Nah, lihat di sini, ini adalah kotak yang ini adalah pertemuan antara price dan mileage. Jadi sumbu X-nya adalah price, sumbu Y-nya adalah mileage. Begitu juga dengan kotak yang ini ya. Ini price, ini mileage, dan seterusnya. Ya, teman-teman sekalian bisa meneruskan sampai ke ini ya, mencoba visualisasi yang lain. Nah, kita masuk ke bagian akhir daripada analisis regresi, yaitu menampilkan output regresi. Kalian perlu terhubung dengan internet dan menginstal beberapa komen berikut. Jadi tidak setiap komen itu sudah tersedia di dalam Stata. Ada beberapa komen yang ditulis oleh seseorang begitu, kemudian dipublish dan itu bisa dibaca oleh Stata, tapi harus diinstal dulu. Untuk itu kalian perlu jaringan internet dan melakukan copy ini di table di window command ya. Di copy seperti ini, kemudian diinstal, diklik enter seperti itu. Tempat saya sudah diinstal. Nah, tadi kita sudah punya regresi. Ada beberapa model. Nah, kita akan coba praktek. Misalnya kita akan membandingkan beberapa model regresi. Bisa jadi kita mencoba-coba ada beberapa alternatif model. Di contoh ini kita punya 3 alternatif model. Yang pertama adalah simple linear regression, cuma satu variabel independen. Kemudian model kedua dan model ketiga kita memasukkan lebih banyak variabel independen. Nah, ini cara primitifnya. Setelah hasil regresinya keluar tadi, ini di copy, kemudian klik kanan copy and paste, copy as table, tarik copy, kemudian kalian buka Microsoft Word, kemudian paste, kemudian ini blok semua, ganti ke Courier ukuran 8. Nah,
Jadilah hasil regresinya bisa kalian copy dengan rapi di Microsoft Word. Klik kanan, cek kanan. Ya, intinya seperti itu ya kalau kalian mau manual. Tapi ada cara yang lebih profesional sebenarnya, yaitu menggunakan command est store ya. Kita akan coba command ini. Yang pertama adalah kita akan menjalankan dulu model pertama, yaitu simple linear regression, hanya dengan satu variabel independen. Kita jalankan dulu ya. Sudah jalan ya. Kemudian fungsi daripada komen yang kedua ini itu adalah menyimpan hasil daripada regresi yang pertama. Kita kasih nama model ini adalah model 1. Jadi ini adalah komen utamanya, est spasi store, kemudian diikuti nama model yang kita hasilkan. Kemudian kita jalankan untuk model kedua, kemudian model ketiga, dan kemudian kita akan mencoba menghasilkan sebuah tabel yang lebih simpel, sederhana, tapi lebih intuitif menggunakan komen est table, kemudian diikuti dengan nama-nama model yang sudah kita hasilkan, model 1, 2, dan 3. Kita akan lihat hasilnya di sini. Nah, seperti ini ya, sederhana. Kita melakukan 3 kali regresi dengan model yang berbeda-beda, tetapi hasilnya akan kita tampilkan dalam satu tabel saja. Kalau masih default seperti ini, kita hanya akan mendapatkan informasi mengenai koefisien untuk masing-masing variabel ya, terhadap variabel dependennya. Jadi variabel dependennya price, kemudian di sini nilai koefisien untuk MPG untuk model 1 adalah minus 238, konstantanya sekian. Kemudian di model 2 memasukkan variabel length dari MPG. Jadi koefisien untuk dua variabel independen ini keluar, dan untuk model ketiga komplit ya, semuanya ada. Nah, kalau kalian ingin agak lebih menarik tabelnya, kita menggunakan command est tab seperti ini. Jadi komennya adalah est tab, diikuti dengan nama-nama model yang sudah kita simpan, kemudian koma, diikuti dengan optionsnya. Nah, optionsnya ini akan menampilkan beberapa parameter statistik yang mungkin sering kalian lihat di karya-karya ilmiah di jurnal atau di paper internasional ya. Kita akan coba. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini akan lebih mudah lagi dipahami ya. Oke. Di sini kita punya judul model yang kita buat, model 1, 2, dan 3, yaitu penentu harga mobil, karena variabel dependennya adalah harga mobil. Di model 1 kita hanya menggunakan mileage MPG. Di sana kalau ada bintangnya 3 artinya apa? Artinya ini ya. Jadi significance levelnya akan lebih strong gitu ya. Karena nilai koefisien ini signifikan bahkan pada level alfa, nilai alfa 0,1%. Ya, sedangkan yang bintangnya 1 ini signifikan di level nilai alfa 0,05 atau 5%. Nah, kalau nggak ada bintangnya berarti nggak signifikan secara statistik. Artinya nilai koefisien length misalnya di model kedua sebesar 21,29 ini nggak ada bedanya secara statistik dengan 0. Jadi seolah-olah ini tidak berpengaruh terhadap harga mobil. Kira-kira seperti itu interpretasinya. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah standard error. Ya, seperti keterangan di sini, standard error in parenthesis. Kemudian kita juga mendapatkan informasi tambahan lain di setiap model. Observasinya jumlahnya sama, ada 74. R-square-nya selalu naik ya, tapi ini sebenarnya tidak mengherankan karena yang namanya R-square itu pasti otomatis akan naik kalau variabel independennya kalian tambah. Maka yang lebih berarti sebenarnya adalah adjusted R-square
ya, adjusted R-square. Jadi kalau variabel yang ditambah itu tidak signifikan menambah atau meningkatkan kemampuan penjelasan model, maka nilai adjusted R-square-nya tidak akan terpengaruh banyak juga. Beda dengan R-square ya. Oke. Nah, step ini ada beberapa variasi, silahkan variasinya sebenarnya main di option ya. Alih-alih misalnya kalian mau menampilkan standar error, kalian bisa tampilkan nilai T-nya ya, seperti ini ya. Jadi ini bukan standar error lagi, tapi ini adalah T hitung atau nilai T yang kalian nanti akan bandingkan dengan di tabelnya ya. Patokannya tadi berapa? 1,97 kan ya. Jadi ini sama aja sebenarnya, fungsinya adalah ujung-ujungnya adalah untuk menjustifikasi apakah nilai koefisien ini berbeda dari 0 atau tidak. Oke, kemudian ini juga ada variasi yang lain, kalian nanti bisa gunakan juga. Ada komen lain yaitu S out ya, IST out. Seperti apa bentuknya ya, atau yang dihasilkan ya, hampir mirip ya, hampir mirip ya, tinggal silahkan bebas mau pilih yang mana. Nah, di di do file lanjutan ini saya sudah berikan ada tambahan contoh ya, contoh kasus studi kasus cash transfer di Meksiko dengan menggunakan dataset EPH underscore 2006. Kalian bisa melakukan latihan ini sendiri di rumah asal kalian punya datasetnya EPH underscore 2006 yang saya kira sudah saya berikan juga di pelatihan ini. Kemudian ada materi tentang regresi lanjutan. Ini biasanya diajarkan di level S2. Cuman kalau kalian mau belajar memahami ini, silahkan. Di sini saya sudah berikan keterangan untuk bisa menerjemahkan hasil-hasil maupun proses dari setiap tahapan regresi yang ada di sini. Nah, silakan dicoba sendiri ya.